Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan ke Pak Direktur yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan kita pencerahan. Saya kira itu ilmu yang beliau sampaikan itu tidak bisa kita dapatkan di ini di kampus-kampus. Itu beliau itu memadukan antara teori dengan pengalaman dan kewenangan beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan untuk Bapak dan Ibu nanti yang ingin mendapatkan materi dari beliau, silakan nanti japri kami. Kita akan serah izin Pak Direktur, materinya nanti kami bagikan ke peserta, Pak. Saya juga minta Pak Deki materi dari Pak Ketua tadi bisa juga disampaikan kepada kami sebagai bahan juga nanti untuk memberikan paparan ke tempat lain. Terima kasih. Siap Pak Direktur, nanti kami japri via WA Bapak. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita minta kepada Kakanda Dr. Iramadi Irja yang akan menjelaskan tentang DIM itu sendiri, visi dan misi DIM, program perjuangan DIM, yang bersih reformasi dan revitalisasi tiga sejarangan dalam koridor adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Sebelumnya Bapak Ibu, kami perkenalkan beliau Pak Dr. Iramadi Irja merupakan pensiunan atau kalau saya menyebutnya petinggi Bank Indonesia dan juga berpengalaman di beberapa jabatan di instansi lainnya. Beliau saat ini berdomisili di Yogyakarta dan satu kampung Jambo di Payakumbuh. Di bidang disiplin ilmu, beliau itu S3 di beberapa bidang ilmu, diantaranya teknik, ekonomi, dan ilmu politik dengan konsentrasi ekonomi politik. Sepengetahuan Ambo, beliau itu memiliki gelar S1 itu 3 buah, S2 3 buah, dan S3 hampir 3 buah. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Kakanda Dr. Iramadi Irja untuk menyampaikan materi beliau tentang apa itu DIM. Silakan Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leterang asorombo, Bang Deki. Lai Kanda. Jalih mana Pak Pembina? Pak Penasehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, pembicara terdahulu Profesor Masdi Mansur, kemudian yang barusan Pak Dr. Nofli, pakar tentang hak kekayaan intelektual Indonesia. Saya memperkenalkan diri pada bapak-bapak sekalian yang belum. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Deki. Saya ini berdomisili di Jogja, walaupun sudah pensiun dari Bank Indonesia, tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Ya biasalah kerja-kerja orang tua lah bapak sekalian. Ini karena waktu terbatas sekali, saya langsung saja langsung menyampaikan share screen saya di sini. Kebetulan ini saya diberikan topik tentang daerah istimewa Minangkabau, tentu dengan catatan bagaimana sebenarnya kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Nah, ini topik yang luar biasa, menantang nih oleh panitia ini. Jadi nanti setelah saya presentasi, tolong Bapak kritisi di mana kira-kira DIM ini bisa semakin kuat dengan didukung oleh ketentuan, oleh kebijakan tentang hak kekayaan intelektual ini.
saya ingin sampaikan sedikit bahwa DIM ini adalah daerah istimewa Minangkabau yang betul-betul diarahkan untuk kuat dan pakemnya tuh kepada adat dan keagamaan kita. Dan juga terhadap kultural kita, termasuk diceritakan oleh Pak Nofri tadi. Nah, tolong dikritisi, saya tidak bisa mengikuti tadi dari awal, karena kebetulan saya baru dari rumah sakit, dan baru nyampe, dan dari saya rumah sakit Yogyakarta International Hospital, ini baru nyampe, jadi mohon maaf tidak mengikuti secara detail tadi. Jadi saya mulai saja dengan screen saya. Konsep daerah istimewa Minangkabau ini sebenarnya ada baru konsep dasar pertama yang nanti akan diuraikan menjadi derivasi di dalam berbagai bidang. Antara lain bidang politik, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan pendidikan, agama, dan adat, dan lain-lain. Itu banyak sekali nanti yang akan menjadi derivasi-derivasi kita. Kemudian saya lanjut dengan screen kedua. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang. Latar belakangnya adalah nanti barangkali akan diulas oleh Pak Dr. Tasben, yang pakar hukum. Dasar latar belakang dari DIM ini adalah Konstitusi Undang-Undang 1945 pasal 18B yang ada ayat 1 dan ayat 2. Jadi di sini mungkin nanti akan diulas secara detail oleh beliau. Orang itu udah domainnya Pak Tasben itu. Saya masuk saja kepada latar belakang yang lain. Yang pertama, latar belakang di luar undang-undang, di luar konstitusi adalah kemunduran kultural ABS SBK, praktik agama dan adat, tungku tigo sajarangan, dan sistem nagari kita. Nah, kemunduran ini dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya yang berada di ranah, tetapi juga orang Minang yang berada di rantau. Dan itu sangat-sangat memukul kepada pride kita. Kebanggaan kita terpukul sekali dengan kemunduran secara sistematis ini. Yang kedua, kemunduran sumber daya insani dalam segala aspek. Nah, ini barangkali banyak sekali kita tahu bahwa dari aspek apapun kita mundur. Aspek dari pendidikan, dari politik, dari moral, dan segala macam. Nanti barangkali kita bahas di belakang. Selanjutnya yang ketiga, kemunduran partisipasi berbagai bidang. Politik, pendidikan, intelektual, ekonomi, bisnis, sosial, dan lain-lain. Di level nasional dan internasional. Dulu partisipasi kita luar biasa dihargai secara nasional dan internasional. Barangkali tidak banyak lah. Barangkali kita bukan mengklaim diri. Tidak banyaklah etnik yang seperti Minang ini yang berada di negara kita. Yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap nasional NKRI kita. Kemudian yang keempat, meruyaknya dekadensi akhlak dan penyakit masyarakat. Nah ini yang paling menyedihkan kita. Barangkali ini ya tokoh-tokoh adat kita, tokoh alim ulama kita, cedek pandai kita semuanya terenyuh. Kalau bahasa kami di Jawa aku terenyuh. Sedih kita melihatnya bagaimana sekarang kemunduran dari dekadensi moral di masyarakat kita. Dan banyak sekali. Saya tidak usah sebutkan satu-satu. Selanjutnya, belum tergalinya sumber daya ekonomi sejalan dengan kearifan lokal. Nah, ini kebetulan pekerjaan saya ini. Nanti saya uraikan detail. Ataupun berkembang dengan pertanyaan, saya jelaskan. Kebetulan saya mantan Bank Indonesia dan masih tersiso lah seketek pengana-pengana tentang ekonomi. Kemudian berlanjut, soalnya dimarin Mas Bang Deki yang di Kloter Lamo. Kemudian ini pokok masalah Minangkabau. Ini pokok masalah Minangkabau yang kita hadapi. Kita lihat ada istilah mau pakai sistem. Sistem itu apa? Sistem itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Institusi dan struktur pemerintahan yang tidak pro ABS SBK. Nah, Undang-Undang Nomor 5 ini adalah ibarat mencangkokkan sistem desa kepada negara. Ini sistemik benar. Di sini sumber kemunduran Minangkabau. Karena nagari itu adalah sebuah pilihan yang sudah turun-temurun
bagi masyarakat Minangkabau dan sudah terbukti sukses untuk membangun masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Kemudian institusi dan struktur pemerintahan yang tidak pro ABSSPK ini banyak sekali kita perhatikan. Ada sedikit perlindungan pada ABSSPK, tapi lebih kepada hanya gambaran-gambaran yang tidak terlalu penting lah, hanya sekadar lip service saja. Kemudian kronis ini terjadi pembiaran puluhan tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang pada hadir, puluhan tahun kita hanya berbicara, mengeluh, mengatakan bahwa waduh ini kemunduran luar biasa, sudah menahun. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Dan ini nanti kita ulas. Kemudian kompleksnya apa? Dampak dari seluruh kehidupan masyarakat terhadap politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini dampaknya luar biasa dari kronis dan sistemik tadi. Kemudian struktural, lembaga formal dan informal yang belum kompatibel. Nah ini saya contoh yang aktual saya sampaikan di sini. Ini contoh ya, barangkali masih segar di ingatan kita, kasus SKB 3 Menteri kemarin ini. Saya jujur saja melihat ini, yang banyak bergerak memperjuangkan SKB 3 Menteri ini lebih kepada lembaga informal kita. Ya kita tunjuklah LKAM lah. Ditambah lagi secara personal Bapak kita, mantan wali kota Padang, Pak Fauzi Bahar, itu betul-betul total memperjuangkan ini. Tapi adakah sinergitas secara terstruktur dengan lembaga-lembaga formal pemerintah? Saya kira tidak kelihatan. Nah, kalau ada DIM, ini tidak akan kejadian. Secara struktural, lembaga formal dan informal harus satu suara memperjuangkan apapun juga yang terkait kepada masalah kultural kita. Nah, demikian adanya tadi dengan sistemik, kronis, kompleks, dan struktural. Saya ini, mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, di lingkungan akademik, di setiap ada diskusi kami, atau dalam pembicaraan seminar, sering keluar dari mulut orang-orang pintar yang mengatakan begini, Minangkabau itu the segment of Indonesia. Manangi Pak, atau ayemato jatuh ke dalam Pak dikecekkan orang the segment of Indonesia. Tapi itu kenyataan. Tapi kita selalu menutup mata itu. Awak hanya bermain dari kata-kata verbalisme, tapi tidak berbuat apa. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin maju, hilangkanlah konotasi the segment of Indonesia. Kita harus orang sehat dan orang kembali dengan powerful di Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah bisa diselesaikan dengan cara biasa-biasa saja? Kalau sudah sistemik, kronis, kompleks, dan struktural, tidak mungkin hanya diatasi dengan cara-cara biasa. Harus dengan cara luar biasa. Di Psikopo katakan extraordinary treatment. Tidak mungkin Pak, hanya kita berandai-andai pantun-pantun, bapak tak petitin, nenek mama, alim ulama, dikutuk sejarah kan selesai masalah. Tidak. Harus extraordinary treatment. Apa yang kita tawarkan sini? Inilah yang kita tawarkan daerah istimewa Minangkabau. Wah bisa cari ke belakang nanti. Kemudian melanjutkan dengan visi misi. Visi misi ini yang ingin bacakan, saudara. Ingin bacakan. Visi misi pemerintah daerah Minangkabau. Nah, menciptakan visi ya, menciptakan pemerintahan daerah yang maslahat, berbasiskan kearifan lokal ABSSPK dalam koridor NKRI dan membangun masyarakat madani yang berkualitas, kompeten, integritas, dan berkarakter. Ini luar biasa nih. Nah, apa kata-katanya di sini? Kata-kata yang kunci di sini. Pertama adalah maslahat. Nah ini pakar kita, alim ulama tahu persis maslahat apa. Maslahat itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dasarnya sebenarnya. Nah kemudian apa lagi? Dalam koridor NKRI. Nah ini saya sekalian menjawab bahwa DIM ini bukan keluar dari NKRI. Nah ini kan banyak sekali nih saudara-saudara Sumbang yang mengatakan ini DIM ini jangan-jangan nih
PRRI jilid 2. Nah, itu sering sekali itu kata-kata itu yang keluar. Tapi ini dijawab dengan ini. Menciptakan pemerintah daerah yang maslahat, berbasiskan kearifan lokal ABS-SPK dalam koridor NKRI, dan membangun masyarakat madani yang berkualitas, kompeten, integritas, dan berkarakter. Misinya apa? Ini ada 5 misi pokok yang kita sampaikan, yang nanti akan Abo sampaikan di buku tadi, bahwa ini akan berubah menjadi berbagai derivasi nanti kalau DIM sudah dibentuk. Pertama adalah reformasi sistem dan struktur pemerintahan dan politik yang berbasiskan kearifan lokal. Nah, kalau mau bicara kearifan lokal, Bapak tolong terjemahkan itu adalah ABS-SPK. Jadi reformasi sistem dan struktur pemerintahan. Kemarin-kemarin waktu presentasi di mana-mana, Abo tidak pernah memakai kalimat reformasi. Sekarang mau pakai kalimat reformasi. Biar lebih tegas dan lebih paham kita semuanya bahwa sistem dan struktur pemerintahan harus direformasi sesuai dengan komitmen dan cita-cita. Yang kedua, revitalisasi Tungku Tiguh Sajarangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Tungku Tiguh Sajarangan awakku sekarang tinggal simbol. Mohon maaf kon ini mama alim ulama dan jadi pandai awak. Tubuhlah picik badan awak surang-surang, betul nggak awak simbol? Nah, sekarang kita harus revitalisasikan kembali kewibawaan itu, angkat kembali fungsinya, harus kita mantapkan kembali. Kemudian apa? Revitalisasi nagari sebagai sentra kekuatan sosial masyarakat. Nah, ini coba bayangkan Bapak-Bapak sekalian, nagari sekarang seolah-olah sebuah lembaga yang ada dan terlepas. KT-nya tidak bakucut, ke bawahnya AK-nya lah tanggung, di tengah-tengahnya tidak perlu jalan. Nah, seolah-olah itu nagari itu hanya tersendiri. Nah, ini yang Ambo ulas nanti di belakang, yang mengatakan apa? Orang-orang yang dalam ini kan selalu berpedoman pada adat selingkar negari. Nah, ini perlu kita kritisi. Apakah betul itu bisa efektif untuk pembangunan kita? Nanti di belakang. Kemudian reformasi ekonomi kerakyatan sejalan kearifan lokal. Nah, ini kerajaan Ambo. Bagaimana kita mengembangkan ekonomi kita yang tidak konglomerasi, yang tidak liberal sistem. Kita harus pada ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada ABS-SPK. Selanjutnya reformasi pendidikan berkarakter kearifan lokal. Nah, ini nanti kita lihat di belakang. Ini untuk pengantar aja dulu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya keistimewaan Minangkabau itu yang kita angkat? Jadi, semua orang tahu Minangkabau itu sangat-sangat istimewa. Sulit dipilah yang mana sih keistimewaan Minang itu. Hampir seluruh, secara komprehensif dan holistik, Minangkabau adalah istimewa. Kalau tidak istimewa, tidak mungkin kita hanya dengan 2,8% penduduk, tetapi memiliki kiprah yang luar biasa di tingkat nasional dan internasional. Itu keistimewaan yang paling penting. Di sini mau gambarkan apa? Di sini peran Minang melintas batas. Orang Minang lah yang mendirikan Malaysia, yang mendirikan Singapura, mendirikan Brunei, dan bahkan yang mendirikan Filipina. Itu semua tahu dan tercatat dan sejarah. Sampai sekarang jejak itu masih kelihatan dan masih bisa ditelusuri secara baik kalau kita melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian sebagai pusat PDRI, ini semua orang tahu. Kalau tidak ada PDRI, Indonesia tidak akan ada. Semua orang tahu itu. Karena ini adalah mata rantai yang sengaja kemarin-kemarin dianggap missing link. Sekarang sudah timbulkan kembali PDRI. Dengan adanya Hari Bela Negara 19 Desember. Alhamdulillah. Nah, itu panjang ceritanya itu. Kenapa PDRI dihilangkan? Seolah-olah tidak berperan dalam perjalanan bangsa kita. Kemudian karakter masyarakat Minang yang perantau, entrepreneurship, dan kuliner yang baik. Nah, ini tidak dimiliki oleh daerah lain secara total. Kita bisa lihat siapa entrepreneur kita. Apakah di sini tetap mayoritas orang Minang? Nah, kita pelajari ke belakang. Nah, itu yang harus kembangkan kembali. Kalau sekarang mulai berkurang, tapi itu harus tumbuhkan kembali dengan adanya DIM. Kemudian istimewaan apa yang diangkat dalam DIM? Pertama, keistimewaan pertama adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Semua orang tahu dari 8 yang matrilineal di dunia, semacam di India, Cina, dan Afrika, yang jumlah penduduk di atas 1 juta adalah Minangkabau. Yang lain itu hanya sifatnya keluarga kok. Ya, di bawah 1 juta. Kita
Di Minang aja 5 juta. Ditambah perantau 2 juta. Berarti lah baratung. Nah, jadi masyarakat terbesar yang menganut matrilinear di dunia adalah Minangkabau. Itu sebuah keistimewaan yang tidak bisa ditandingi oleh daerah manapun. Keistimewaan kedua, sistem pemerintahan negari. Nah, ini yang Wak singgung tadi. Sistem pemerintahan negari ini tidak bisa disamakan dengan desa. Sistem pemerintahan negari ini kalau menurut orang bule saya disebut petites negara-negara kecil lah. Negara-negara kecil. Jadi negari itu adalah negara kecil yang lengkap dengan sistem trias politikanya. Dia memiliki eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu keistimewaan yang tidak ada di daerah lain. Ini perlu dijaga. Kemudian keistimewaan ketiga, sistem harta pusaka. Nah, ini sistem harta pusaka kita ini sama sekali tidak ada di tempat lain. Nanti kita bahas. Yang ingin menggambarkan nanti bagaimana harta pusaka kita, bagaimana sistemnya kita. Ada tanah wilayahnya, ada pusako tinggi, ada pusako rendah, ada sako, dan gonowini, dan segala macam. Kemudian yang keistimewaan keempat, filosofi adat bahasa isyarat dan syarat bahasa Minangkabau. Ini pun hanya komitmen yang terkuat adalah di Minangkabau. Kalaupun Gorontalo sekarang persis ini, dia pakai filosofi ini juga, adat bahasa isyarat, syarat bahasa Minangkabau. Itu karena dia baru jadi provinsi, dia pasti melihat bahwa Minangkabau itu adalah terbaik. Mereka contoh di sana. Mungkin mereka marah kalau dibilang contoh, tapi dalam sejarah pun yang mengembangkan keislaman di Gorontalo juga adalah putra-putra Minangkabau. Menurut aku itu tidak ada masalah. Selanjutnya, nah, ini program pertama. Program pertama, revitalisasi Tungku Tigo Sajarangan dan Nagari. Nah, ini dasarnya apa? Ini dasarnya adalah dari teori ekonomi politik yang kita coba menerjemahkan ke dalam realitas masyarakat kita. Revitalisasi Tungku Tigo Sajarangan dan Nagari sebagai sentra kekuatan sosial masyarakat pertama adalah reformasi institusi dan struktur. Nah, ini saya pakai kalimat reformasi ini. Kemarin tidak pernah saya pakai kalimat ini. Jadi, reformasi atau linkage Tungku Tigo Sajarangan dan Nagari dan institusi dan struktur pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nanti di belakang akan kelihatan. Kemudian revitalisasi sistem demokrasi tradisional Minangkabau dan pemahaman ekonomi politik disesuaikan dengan DIM. Kemudian yang kedua, ini dalam teori namanya state actor, tapi di sini yang mau pakai kalimat TTS actor. Karena disinilah nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Nah, antara begitu institusinya bagus, kalau TTS actornya dan kemudian society actor yang ketiga ini tidak kompatibel, tidak searah, maka revitalisasi TTS dan Nagari tidak akan pernah tercapai. Makanya dalam sini menjadikan harus ada kompromi tujuan bersama dengan TTS actor, antara TTS actor dan society actor. Baru bisa tercapai kemajuan dalam reformasi kita. Walaupun institusi sudah bagus, ini banyak sekali contohnya. Ini penelitian-penelitian pakar-pakar dari luar negeri terkait ekonomi politik yang juga sangat tepat untuk dijadikan suatu dasar berpikir kita di dalam BIM. Kemudian kita masuk, apa reformasi institusi dan struktur? Nah, ini program kedua. Program kedua, reformasi institusi dan struktur. Apa reformasinya? Tolong dilihat di sini di tataran di sistem eksekutif. Nah, di eksekutif DIM akan membuat mahkamah pertimbangan yang mendampingi gubernur, bupati, dan wali kota. Siapa mahkamah pertimbangan itu? Mahkamah pertimbangan itu adalah TTS, Tungku Tigo Sajarangan, yang terdiri dari komponen nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Khusus untuk daerah Mentawai, di tingkat provinsi harus ada wakil dari kearifan lokal Mentawai di dalam. Untuk di Gonda, tentu bupati tentu tidak, sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Ini eksekutif.
Kemudian kita lihat lagi bagaimana sebenarnya di legislatif. Di legislatif ada program reformasi institusi dan struktur. Di legislatif begini. Selain dari DPRD secara pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota, kita ciptakan juga Dewan Perwakilan TTS provinsi, kabupaten, dan kota. Dewan Perwakilan Tungku Tigo Sajarangan yang akan melindungi nanti, yang akan menampung aspirasi masyarakat awak, masyarakat adat awak, masyarakat agama awak, dan yang di bawahnya untuk menyampaikan ke tingkat atas melalui lembaga legislatif. Nah ini yang akan memprotek kita nih. Selama ini ada nggak? Nggak ada. Nah ini, itulah yang namanya reformasi institusi dan struktur. Kemudian yudikatif. Yudikatif sering sekali terjadi hukum negara itu berhimpitan dengan hukum adat. Banyak kasus hukum adat sudah menjatuhkan, hukum negara membela. Begitu juga sebaliknya, hukum negara menjatuhkan, hukum adat membela. Karena tidak ada posisi yang jelas. Nah, di yudikatif harus ada hukum adat dan hukum Islam. Walaupun hukum Islam di sini lebih kepada hukum faraidnya sebenarnya, bukan dalam konteks secara luas. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam. Jadi apa artinya? Perhimpitan itu kita legalkan, kemudian para pelanggar hukum adat akan lebih terjamin. Pelanggar hukum-hukum negara juga akan lebih terjamin. Tidak simpang siur seperti yang sekarang terjadi. Jadi itu yang dari tiga ya, dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang kita lihat formasi apa sebenarnya. Ini harus kita perhatikan. Dengan adanya tadi formasi terhormat untuk TTS di eksekutif, di legislatif, ternyata ambo coba simulasikan. Untuk reformasi institusi struktur di eksekutif, kalau data satu provinsi Sumbar ditambah dengan 19 kabupaten kota berarti 20 Pemda. Kalau asumsi jika dibutuhkan 15 sumber daya Islami, sumber daya insani pada sistem pada institusi mahkamah pertimbangan eksekutif tadi, gubernur, bupati, maka akan dibutuhkan 20 Pemda tadi dikali 15, kalau kita asumsikan 15 orang SDI, berarti sama dengan 300 sumber daya insani dari unsur Tungku Tigo Sajarangan, Nenek Mama, alim ulama, dan jadi partai. Itu baru eksekutif. Di legislatif gimana? Kalau 20, kalau di lembaga legislatif itu, di lembaga di dewan tadi, dibutuhkan 40 orang saja. Akan diperlukan 800 sumber daya Islami yang berasal dari TTS. Di yudikatif, dengan asumsi 10 SDI saja, di setiap institusi akan diperlukan 10 dikali 10 dikali 20 sama 200 SDI TTS. Total keseluruhan berapa yang terbuka peluang ini? Peluang ini akan terbuka bagi Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari Nenek Mama, alim ulama, dan jadi pandai, adalah 1.300 sumber daya insani yang dibutuhkan apabila DIM dibentuk. Coba bapak-bapak bayangkan orang tokoh-tokoh ini, SDM kita nih, SDI kita ini yang akan mengawal adat dan agama kita yang selama ini tidak ada dalam struktur. Sekarang distrukturkan. Jadi dibutuhkan, tolong dicatat, 1.300 SDI. Sangat banyak dibutuhkan nanti orang-orang yang hebat dalam lingkungan kita yang selama ini diabaikan. Tidak berfungsi apa-apa. Kemudian apa? Sekarang reformasi ekonomi. Nah, ini saya tulis ini, afirmasi TTS, aktor, dan society actor. Afirmasi itu adalah keberpihakan. Keberpihakan di sini, setiap ada kesempatan pengembangan permodalan, perbankan, dan mikrofinans, reformasi itu harus diafirmasikan kepada TTS dulu. Karena TTS ini yang selama ini terpinggirkan harus diangkat marwahnya dari sisi ekonomi. Revitalisasi dan mobilisasi bisnis unggulan UMKM harus
Makanya tadi Abu lupa menyampaikan harus ada database dari Tunku Tigo Sajarang yang akurat. Jadi begitu dimajukan usaha oleh masyarakat, dilihat dulu database-nya. Oh, itu TTS, unsur TTS. Berikan mereka afirmasi, berikan mereka kesempatan selama mereka jujur dan memenuhi syarat. Itu. Jadi betul-betul diberikan kesempatan supaya ekonominya jangan kurang lah. Jangan serupa kini mereka diberikan terbuka untuk berusaha. Kemudian, nah ini khusus nih, mungkin ini terkait dengan hak kekayaan intelektual tadi. Ada poin keempat, kelima, mau tulis ini, regulasi investasi DIM versus oligarki. Ini saya tulis versus oligarki biar mudah lupa nih sebenarnya. Kenapa? Setiap investor masuk ke Minangkabau, ke DIM, jangan orang DIM yang mengikuti kemauan investor. Orang investor itu yang harus mengikuti aturan yang disiapkan oleh DIM. Nah ini, begitu DIM nanti akan mengikuti takluk, nah ini pakai kalimat takluk kepada investor, maka di sini kesempatan oligarki bermain. DIM tidak menginginkan itu. DIM mengemukakan adalah perlindungan kepada kekayaan-kekayaan kita di dalam negeri, ke sumber daya alam kita dalam negeri yang akan digunakan sebanyak-banyaknya buat masyarakat Minangkabau sendiri. Ini nanti dikritisi nanti di manakah ruang yang bisa masuk di dalam hak kekayaan intelektual. Ya, kalau untuk dikritisi oleh para pendengar sekalian. Kemudian tanah ulayat untuk investasi. Nah ini tanah ulayat banyak sekali nanti kemarin juga aku sudah jelaskan bahwa tanah ulayat selama ini selalu jadi kambing hitam di Minangkabau itu, di Sumatera Barat. Selalu mengatakan investor tidak masuk karena tanah ulayat. Itu aku sangat sedih sekali mendengar itu. Ini orang-orang mengerti tidak. Padahal tanah ulayat ini adalah kekuatan untuk masuknya investasi. Kenapa? Tanah ulayat ini hanya dua unsur yang perlu dilakukan. Pertama ada proteksi, yang kedua profit. Kalau dia diprotek, tidak pernah berpindah hak dan juga menghasilkan bagi anak-anak, investasi silakan masuk. Bagi investor kenapa menguntungkan? Investor itu kan hanya membicarakan begini, produksi, produksi, kemudian tanahnya, lokasinya, kemudian SDM, tenaga kerja. Nah sekarang tanah sudah disiapkan. Nah, tinggal dua yang mereka pikirkan. Untung tidak? Untung sekali. Dan dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk tanah. Cukup tanah ulayat ini dimasukkan kepada komponen permodalan yang disebut dengan penyertaan. Jadi hasilnya ya dibagi kepada anak ponakan yang memiliki tanah ulayat. Itu akan merubah, memberikan kemakmuran kepada anak ponakan dan Tunku Tigo Sajarang. Kemudian siswa, zakat, infak, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah ini, Ambo hakul yakin ranah dan rantau begitu DIM berdiri, ini akan mengalir ke Sumatera Barat. Hakul yakin Ambo. Orang kayu Minangkabau paling banyak di mana-mana di seluruh dunia. Dengan dihimbau oleh DIM suatu saat nanti kalau DIM berdiri, Ambo hakul yakin orang-orang serupa Pak Khairul Tanjung itu yang serahkan itu. Atau misalnya Pak orang kayu-kayuan lain lah. Kalau Ibu Nur Hayati udah pasti itu. Beliau itu orang sangat dermawan. Nah, banyak sekali, ribuan, ratusan. Pak. Kalau kita. Pak Oso, Pak. Ya, Pak Oso. Ya, ya betul. Adinda Deki itu diingatkan. Pak Oso, dia sangat dermawan dan orang yang mungkin tidak akan mungkin dia akan membayar zakatnya di daerah lain. Pasti disampaikannya ke dia. Gebu, ranah dan rantau ini. Bang Deki sendiri ini beliau ini sekjennya nih. Nah, pasti gebu ini nanti akan mengalir ke Minang. Dan itu bukan hanya 1.000, mungkin nanti 100.000 lah. Karena ada nilainya 1.000. Nah, kemudian yang lain adalah digitalisasi ekonomi. Nah ini tolong diingatkan. Jangan alergi dengan digitalisasi ekonomi. Ambo sengaja mengusulkan. Betul. Ayo. Ya Pak. Apalagi loh Pak, ya bikuat diskusi Pak. Nah, kemudian D, reformasi sistem pendidikan yang berkarakter dan
kearifan lokal. Ini wajib. Pendidikan ini sekarang sangat-sangat ya menyedihkanlah di daerah awak. Kita mengabaikan masalah adat dan agama. Itu saja sudah sangat-sangat tidak track, tidak on the track itu. Nah, dalam pendidikan itu dikembalikan, direformasi pendidikan itu sesuai dengan adat dan agama. Sehingga betul-betul kita bisa menciptakan kaderisasi dan SDI yang berkualitas. Nah, kemudian dalam pendidikan ini ya kita betul-betul orientasinya kepada adat dan agama kita. Serupa kami di Jawa Siko, apa di Jogja kok serupa itu tuh. Nah, kemudian reformasi ini juga harus menyediakan jam pelajaran agama dan adat yang cukup. Jangan hanya asal lapeh kewajiban saja, tidak. Fokus. Biar pelajaran lain berkurang, asal jangan pelajaran-pelajaran keakhlakan, ke-SDM-an ini kita abaikan. Kemudian menyediakan literasi yang berkualitas. Awak banyak pakar-pakar. Orang Minang tuh pakar di mana-mana, hampir setiap bidang. Nah, tinggal kita bagaimana mengkoordinasikan untuk kepakaran ini. Nah, ini takut berang tiap bareki mau cara berburu-buru ya. Tapi kalau tidak dijalankan secara detail kok mungkin protes pula kok bapak-bapak kamu kok apa udah capek mana Pak Iramadi gitu kan. Sekarang apa parameter kesuksesan? Mau lewat aja. Kesuksesan DIM ditentukan oleh kesuksesan revitalisasi Tunku Tigo Sajarangan dan Nagari. Nah, ini kenapa Bapak katakan itu? Apabila revitalisasi dimaksud gagal, maka DIM juga akan gagal. Ini tolong diingatkan oleh kawan-kawan sekalian. Kalau TTS dan Nagari berhasil, DIM akan berhasil. Karena parameter seperti ini, memperkuat ABS-SBK dan sistem matrilinear. Kunci ini di TTS. Memperkuat ikatan keluarga-keluarga, kunci di TTS. Memperkuat kaderisasi generasi muda dan berkata, kunci di TTS. Memperkuat dan melindungi sistem harta pusako, kunci di TTS. Memperkuat ekonomi individual, keluarga, kaum, dan negari, kunci di TTS. Nah, makanya tadi yang agak loncat, misalnya dalam penerimaan PNS, tetap ada afirmasi terhadap TTS. Kalau ada misal contoh beginilah, 2 orang si soleh, 2 orang pun nilai 72 dua-duanya. Semua sama, karakter sama, kemampuan sama, komunikasi sama. Tinggal berdua koleh, tapi nanti inyo unsur dari TTS, unsur Tunku Tigo Sajarangan. Nanti tidak, maka afirmasi akan diberikan kepada Tunku Tigo Sajarangan. Nah, itu artinya apa? Kesempatan menjadi PNS pun diberikan afirmasi kepada Tunku Tigo Sajarangan. Kenapa? Begitu mereka menjadi PNS, mereka akan memiliki marwah yang menaik, wibawa yang meningkat, ekonomi yang membaik. Nah, itu akan memudahkan dia nanti memimpin parameter ini. Kemudian melanjutkan. Memperkuat sistem pemerintahan dan politik. Kuncinya di TTS. Manfaat bagi sinergitas DIM dan NKRI. Ini khusus. Ambo ingin menggambarkan di sini bahwa DIM itu dengan NKRI itu bersinergi, bukan terpisah. Nah, apa sinerginya? Di bidang investasi, di bidang entrepreneurship dan bisnis, pendidikan dan SDI, kontribusi politik, dan pemerintahan, kontribusi sosial dan sebagainya, SDA dan anggaran. Dan anggaran ini banyak juga pertanyaan dengan ada DIM di awal, tapi anggaran di pusat tidak akan berubah, tidak. Tapi kalau secara gradual nanti dengan ada DIM, pendapatan asli daerah awak meningkat, itu akan membantu pusat, mengurangi beban pusat. Iya, tapi kalau dalam selama dibutuhkan, anggaran tidak berubah. Tetap pemerintah pusat serpo Jogja. Bahkan ada dana khusus yang Abu tidak pernah sampaikan selama ini. Dana keistimewaan itu cukup besar Bapak-Bapak di pusat. Itu bisa digunakan awak untuk meningkatkan TTS awak, meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi. Nah, itu ada dana itu. Nah, jangan dikira nanti jadi jadi keistimewaan awak kehilangan tidak begitu. Jadi dengan parameter IKO, walaupun IKO belum banyak parameter yang disampaikan, banyak sekali mestinya. Kalau IKO dilaksanakan secara konsisten,
Ini dalam kalkulasi Ambo, mungkin juga Ambo kurang terlalu optimis atau kurang optimis, silakan dikritisi loh Bapak sekalian. Insya Allah dalam 10, 15 tahun mendatang akan muncul Hamka, Nasir, Hatta, Sultan Syarif, Tan Malaka, Rasuna Said, Rohana Kudus, Khairil Anwar, Usmar Ismail, Marah Rusli, STA kan Sultan Tadila Isabana, Hasim Ning, Awaludin Jamin, Rais Abin, dan yang lain-lain akan muncul ini. Kalau DIM IKO dapat dilaksanakan secara konsisten oleh TTS awal dan tenaganya. Nah, kemudian Ambo lanjutlah yang biar yang terlalu ini ya. Nah, Ambo ingin menyampaikan ini karena sekalian menyampaikan, meluruskan pandangan-pandangan yang berbeda dari kawan-kawan sekalian. Isu-isu begalau tentang DIM ini banyak sekali yang Ambo dengar, walaupun itu hanya ya temporer, tapi biasa itu di dalam komunikasi politik lebih biasa. Yang mengatakan DIM itu mengancam NKRI. Boleh jalekan di buku tadi. Tidak. DIM adalah sinergitas dengan NKRI. Tidak ada satupun pernyataan yang mengatakan DIM itu mengancam NKRI. Kemudian DIM memiliki agenda terselubung. Nah, ini banyak sekali kalimat-kalimat yang begini yang mendengar. Agenda terselubung macam apa? Nah, itu pun tidak jelas. Kemudian DIM lahir prematur. Ini macam-macam kok. Nah, nama ngecen apa batang limbawong lah segala macam. Tidak ada yang prematur di sini. Bahkan sosialisasi DIM ini tidak pernah kita lakukan. Naskah akademik pun tidak pernah siarkan. Itu akan disampaikan ke gubernur dan ketua DPRD Sumatera Barat. Tidak ada publikasi, tidak ada lahir prematur. Nah, kemudian yang keempat, DIM hanya keinginan rantau, tidak didukung di ranah. Ini juga sangat-sangat salah. Ketua harian DIM itu adalah yang terhormat nih, Datuk Sayuti, ketua LKM. Dan motornya yang lain-lain banyak tuh, dokter dari akademisi, dokter Welia Rosa, dokter banyak-banyak sekali yang mau hafal sadunya, dan juga tokoh yang luar biasa nih, Pak mantan wali kota Padang. Itu motor luar biasa. Pak Fauzi Bahar. Nah, jadi bukan orang rantau saja. Ini adalah sinergitas antara ranah dan rantau yang ingin melakukan perubahan terhadap Minangkabau. Kemudian ada lagi nih yang paling susah benar. Orang DIM ingin berkuasa di Sumbar. Waduh, saya ini sampai saya galak-galak yang saya juga milih. Coba bayangkan Bapak-bapak sekalian, tuduhan macam ini. Bayangkan usianya almarhum Pak Mukhtar Naim bukan itu kok keluar, usianya hampir 90. Berkuasa ada serupa walai. Selain dari cita-cita murni beliau ingin meninggalkan Minangkabau itu lebih kuat ke depan buat anak cucu. Hanya itu saja. Kemudian yang lain, saya lihat Pak Manufris Kasih. Dia seorang komandan dokter jantung Indonesia, Pak. Selasi di DUI, Pak. Tidak ada keinginan berkuasa di Minangkabau. Pak Taswen Tarif, tidak, beliau itu mantan orang udah puas berkiprah di tingkat nasional. Pak Radias Dilan yang mau kenal, atau Pak Adrianus, semua mereka itu orang-orang yang sudah berkiprah secara nasional. Ambo sendiri, Ambo lah tua Pak, Ambo tinggal di Jogja, tidak mungkin mau menjadi berkuasa di Minang lain. Dan Ambo lah kanyang dulu dengan jabatan-jabatan Bapak. Masih muda, baru masih muda. Masih muda, suhu masih hitam Pak. Lanjut Pak ya, langkah mundur yang mengatakan begini, DIM ini adalah langkah mundur meruntuhkan adat dan agama. Ini benar-benar tidak mengerti kok. Lajale hawa Eko ingin merevitalisasi, mereformasi semuanya untuk adat dan agama, ABS-SBK, kok langkah mundur? Nah, Ambo setuju sekali dengan Pak Nofri tadi yang mengatakan Minangkabau ini harus dinikmati juga oleh orang lain. Nah, itulah DIM. DIM ini, nah ini yang mau jalekan sekali. DIM ini membuka diri untuk kekayaan intelektualnya dinikmati oleh orang banyak di luar Minangkabau. Indonesia bahkan internasional. Tapi ada tapinya. Ada hal-hal tertentu yang perlu diprotek dan diamankan, diselamatkan. Ada. Nah, artinya begini, hal-hal penting tetap kita jaga. Indah kita tuya kan keluar. Tapi kalau yang namanya kekayaan intelektual kita bagi, silakan kita bersama melakukan. Tapi
Nah, contoh sederhana aja. Hak ulayat tentang tanah. Tidak ada centuba bagi kurang. Itu tidak boleh pindah hak kepemilikan. Barangkali Pak Nofri nanti akan mengajarkan awak lebih banyak. Kemudian, radikalisme. Nah, ini dikecekkanlah radikalisme sama siana radikal, Pak. Awak kola kanyangan sebagai pemerintah. Kalau radikalnya dia dulu mau keluar dari pemerintah. Mau pensiun dengan selamat. Pak Taswen pensiun dengan selamat. Apalagi dari militer tuh, Pak Adrianus. Dia pensiun dengan selamat dari militer loh. Masa radikal orang begitu? Radikal dalam artian agama ya. Artinya apa? Kami konsisten pada amar ma'ruf nahi munkar. Kami radikal terhadap pelaksanaan Al-Quran dan hadis. Iya, semua kita harus radikal di bidang ini. Konsekuen. Konsekuen, betul Pak. Kemudian yang terakhir, ikut nampilin sumbang Pak. Ada orang mengecekkan kok. Iko dimiko sekuler dan liberal. Ambo sampai tidak berpikir Pak. Apa mengerti arti sekuler dan liberal? Nah, sekuler itu sebuah kebijakan yang memisahkan antara agama dan umum. Itu tidaklah jadi ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kita. Tidak ada ruang sekuler di Minangkabau. Minangkabau adalah anti sekuler. Ambo jamin itu. Kemudian liberal tidak ada di Minangkabau. Itu adalah komunal. Komunitasnya adalah kebersamaan. Walaupun tetap kita menghargai individualisme. Tetapi bukan liberal dalam artian serpu di Amerika, Pak. Jadi semua isu-isu kababagalau itu apa mentahkan seluruh dengan argumentasi tadi. Silakan Bapak-bapak sekalian untuk merenungkan Iko kembali bersama-sama bahwa kababagalau itu kita selesaikan bersama-sama. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Perbedaan pendapat pun boleh saja. Kau penutup kau Pak Mandeki. Tapi yang sengaja sampaikan Iko. Siap, Anda. Kok karajoan bana, kok indah tinggalkan bana. Nah ini prinsip din. Kalau kita sudah terjun ke din, jangan setengah-setengah. Bertarung. Batu-batu. Walaupun waktu itu bisa panjang. Tapi pada rejim sekarang, bisa rejim itu tahun 2020 sampai. Tergantung kondisi politik di nasional. Karena ini prosesnya betul, kan Pak Riyadi. Ya Pak. Betul. Berijtihad, bersungguh-sungguh. Yo Pak Isam. Nah, makasih Pak Isam. Nanti awal lanjutkan Pak Isam. Oh, baik. Daripada mau diberangin Pak Diki, Pak Isam, kamu mohon diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.